kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Gimana? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat juga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Nah, di sini Bu, kira-kira berapa lama ya Ibu menjadi kepala sekolah di SD ini? Kalau saya mulai bertugas di SD 10 1929 ini kurang lebih baru 4 bulan dulu. Baru ya Bu ya? Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya di mana Ibu? Sebelumnya saya kepala sekolah di SD Negeri 7424 Sukaberas, masih di Kecamatan Kebawang. Saya kecamatan ya. Ini Bu, kira-kira latar belakang Ibu sebelum jadi kepala sekolah itu apa ya? Saya ketika masih menjadi guru, saya juga pernah mengikuti program yang Ibu jalani saat ini, menjadi calon penggerak angkatan 5 ketika itu. Sudah lama Ibu ya? 2019. 2019. Pada masa Covid itu. Jadi Bu, saya meminta waktu Ibu sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kira-kira Ibu bersedia tidak ya? Saya bersedia, siap. Alhamdulillah. Kita mulai ya Bu ya. Pertanyaan pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan Bu? Saat ini kan saya sebagai kepala sekolah tentunya banyak peristiwa di sekolah ini yang terkait dengan etika yang Ibu maksudkan. Jadi selama ini kalau ada permasalahan di sekolah ini terkait dengan murid yang melakukan bisa kita katakan seperti pelanggaran gitu ya. Jadi mengidentifikasinya itu kita lihat dulu permasalahannya, apakah itu ada yang melanggar nilai-nilai kebajikan yang mestinya ditaati, atau ketika murid itu datang terlambat. Itu kan satu hal yang tidak dibenarkan dalam kesepakatan. Nah, jadi ketika itu terjadi, kita identifikasi nih, kenapa terjadi anak dari kami. Kemudian setelah kita identifikasi apa penyebabnya, kita kan juga sebagai guru atau saya sebagai kepala sekolah dapat memposisikan diri saya maupun guru saya untuk menyikapi anak yang terlambat tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku. 3. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika menghadapi masalah yang Ibu sampaikan, bagaimana kami menyikapi jika terjadi permasalahan yang sama-sama memiliki nilai kebajikan dan nilai-nilai moral yang sama. Nah, kemudian kami juga sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kami juga mengambil posisi kami sebagai manajer, bagaimana supaya keputusan yang kami ambil itu tidak bertentangan lah. Yang pertama adalah dengan nilai kebajikan sudah pasti tidak boleh bertentangan dengan nilai kebajikan. Lalu ketika sama-sama dihadapkan dengan sama-sama nilai yang baik, kami memprioritaskan pada pengambilan keputusan secara bersama. Jadi melibatkan semua warga sekolah, bahkan kami juga melibatkan orang tua muridnya juga kita libatkan untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan nantinya secara bersama-sama. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang kami lakukan selama ini mengikuti dari 9 langkah yang sudah pernah saya bahas dan pelajari di materi program penggerak. Itu dimulai dari yang pertama sampai yang ke-9 itu semuanya kami lakukan. Sampai itulah urutannya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Sejauh ini yang paling efektif itu dengan melibatkan komunitas.
saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Sampai saat ini tantangan-tantangan yang kami hadapi itu yang pertama masalah hati, lalu masalah perasaan kan. Terkadang kita mengambil keputusan itu bukan berdasarkan langkah-langkah tapi mengikuti perasaan kita Emosi gitu. ya Bu ya? Mengikuti emosi ataupun memenangkan satu kepentingan dengan tidak mementingkan kepentingan yang lain gitu. Itulah tantangannya. Tapi sebisa mungkin itu saya hindari. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Itu dalam bentuk prosedur atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau permasalahan yang melibatkan dilema etika ini, kalau tergantung masalahnya, kalau dia masalah itu urgen, kita langsung diselesaikan di tempat seperti yang Ibu bilang. Iya. Tetapi kalau untuk penguatan seperti bagaimana supaya tidak terjadi banyak pelanggaran dan kesepakatan, kita memang buat setiap pagi itu pengarahan ke anak-anak. Itu diharapkan dapat membuat anak-anak kita itu selalu teringat akan hal-hal baik, hal-hal positif yang menjadi panduan mereka di sekolah ini dalam belajar, dalam berinteraksi seperti itu. Bagus itu Bu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Saya selalu melibatkan rekan di sekolah untuk selalu bersama dalam mengambil keputusan apapun itu. Bahkan keputusan yang kecil-kecil ataupun yang besar, selalu dilibatkan rekan guru, ketua murid, rekan muridnya. Kita tanya ini maunya seperti apa, ini bagusnya seperti apa, supaya apa? Supaya ketika keputusan itu nanti diambil yang terkait dengan dilema etika ya, itu nantinya dapat terlaksana dengan baik. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal-hal yang saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang paling saya rasakan adalah ketika saya mengambil keputusan, jangan sampai keputusan itu menjadi masalah baru. Karena sebelum saya dulu mengikuti program guru penggerak, saya juga mengambil keputusan untuk kelas saya gitu kan, kelas guru. Jangan sampai keputusan itu justru memperuncing masalah, bahkan menambah masalah. Jadi setelah saya belajar bagaimana tata kelola mengambil keputusan dengan memindahkan nilai-nilai kebajikan seperti itu, jadi sekarang saya merasa lebih tenang aja gitu. Kalau mengambil keputusan, jalan aja sama-sama gitu. Jadi kita tenang, kita juga nggak berada di koridor yang salah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu aja ikuti. Terima kasih ya Bu ya. Saya sangat bersyukur Ibu mau membantu saya dalam wawancara ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ida. Assalamualaikum Bu Damsina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul. Bu, di sini saya ingin mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah. Bersedia Ibu? Alhamdulillah saya bersedia, betul. Makasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama, Bu. Kita mulai ya Bu pertanyaan Ibu. Silakan, Bu Nurul. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika kasus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah
yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, untuk pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebijakan. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan atau direfleksinya. Seperti ya. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan yang selama ini saya lakukan itu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau direfleksi lagi. Seperti itu Bu ya. Jadi Bu, hal-hal apa aja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusinya. Seperti itu Bu ya. Iya Ibu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu hadapi? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan, juga ada orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adanya nilai rasa yang harus diutamakan. Ya. Kemudian Bu, untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau bagaimana prosedurnya? Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, kami tidak mempunyai jadwal khusus. Tapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema itu, etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Seperti itu ya Bu ya, berarti tidak ada jadwal ya Bu ya. Ketika ada masalah langsung diselesaikan, gitu. Tergantung masalah itu berat atau ringan gitu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Seseorang itu atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang itu yang terlibat adalah orang yang profesional, ya, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Berarti seperti guru-guru lah Bu ya, itu yang mendampingi Ibu ya, yang membantu ya. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah saya sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat ambil dalam pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Dalam pembelajaran yang diambil pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuas akarnya.
Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Oh, berarti keputusan itu semua tidak bisa menerima sesuai dengan keinginan ya Bu ya. Iya. Yang penting kita tidak mengambil keputusan dengan rasa emosi gitu ya Bu ya. Jadi Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya mengucapkan terima kasih Ibu telah membantu saya mewawancarai Ibu bersedia. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.